Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sodik, absen 39 dari kelas 10-5. Pada video ini saya akan menjelaskan reproduksi secara seksual maupun aseksual pada fungi. Selamat menyaksikan. Reproduksi Ascomycota. Secara seksual, hifa positif bertemu dengan hifa negatif. Pada ujung hifa terdapat ascoginum sebagai organ reproduksi betina dan arteridium sebagai organ reproduksi jantan. Kemudian terjadi plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma kedua sel. Setelah plasmogami, inti dari arteridium berpindah ke ascoginum, namun kedua inti belum menyatu sehingga terbentuk fase dikariotik. Dari ascoginum tumbuh hifa dikariotik yang memiliki dua inti haploid dalam satu sel. Hifa ini kemudian berkembang membentuk tubuh buah yang disebut ascocarp. Di dalam ascocarp terbentuk ascus. Ascus ini masih mengandung dua inti haploid sehingga disebut ascus dikariotik. Selanjutnya terjadi kariogami, yaitu peleburan dua inti haploid menjadi satu inti diploid atau zigot. Zigot yang terbentuk kemudian mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 inti haploid. Selanjutnya, keempat inti haploid tersebut membelah lagi melalui mitosis, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 8 inti haploid. 8 inti tersebut dibungkus dinding sel dan membentuk askospora. Setelah matang, askospora dilepaskan dari askus. Askospora yang telah dilepaskan akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium haploid baru. Selanjutnya reproduksi secara aseksual. Miselium haploid membentuk konidia atau spora aseksual melalui proses mitosis. Konidia yang telah matang akan tersebar ke lingkungan dan berkecambah apabila kondisi mendukung. Hasil perkecambahan konidia adalah miselium haploid baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Reproduksi zigomikota pada rhizopus. Secara seksual dimulai ketika hifa positif dan hifa negatif yang bersifat haploid saling mendekat. Ujung kedua hifa bertemu dan terjadilah plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma tanpa peleburan inti. Setelah plasmogami, terbentuklah zigosporangium muda yang bersifat dikariotik. Artinya dalam satu sel terdapat dua inti haploid yang berbeda. Zigosporangium kemudian berkembang menjadi lebih besar dan berdinding tebal. Sehingga dia bisa tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Di dalam zigosporangium terjadi kariogami, yaitu peleburan dua inti haploid menjadi satu inti diploid atau zigot. Setelah terbentuk inti diploid, zigosporangium akan mengalami masa istirahat sebelum melanjutkan tahap berikutnya. Ketika kondisi lingkungan sudah sesuai, inti diploid mengalami meiosis, sehingga menghasilkan inti-inti haploid kembali. Zigosporangium kemudian berkecambah dan membentuk sporangium yang berisi spora haploid. Spora haploid dilepaskan dari sporangium dan tersebar ke lingkungan. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah atau mengalami germinasi dan tumbuh menjadi miselium haploid baru. Zigosporangium pada rhizopus secara aseksual. Pada ujung hifa, terbentuk sporangium yang menghasilkan spora melalui mitosis. Ketika sporangium pecah, spora akan keluar dan tersebar ke lingkungan. Spora yang memperoleh kondisi lingkungan yang sesuai akan berkecambah. Hasil perkecambahan spora adalah miselium haploid baru yang kemudian dapat membentuk sporangium kembali. Selanjutnya, reproduksi Basidiomycota. Reproduksi seksual dimulai ketika hifa positif dan hifa negatif yang bersifat haploid saling bertemu. Selanjutnya terjadilah plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma kedua hifa. Namun, inti belum menyatu, sehingga terbentuk miselium dikariotik yang memiliki dua inti haploid dalam setiap sel. Miselium dikariotik kemudian tumbuh dan berkembang membentuk tubuh buah yang disebut basidiokarp. Misalnya jamur payung yang sering kita lihat. Pada bagian bawah tudung basidiokarp, terdapat lamela yang mengandung banyak basidia. Basidia ini masih bersifat dikariotik. Di dalam basidium terjadi kariogami, yaitu peleburan dua inti haploid menjadi satu inti diploid atau zigot. Inti diploid kemudian mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 inti diploid. Keempat inti haploid tersebut masuk ke ujung-ujung basidium dan membentuk 4 basidiospora yang bersifat haploid. Basidiospora yang telah matang akan dilepaskan dan tersebar oleh angin. Jika jatuh pada tempat yang sesuai, basidiospora akan berkecambah. Hasil perkecambahan basidiospora adalah miselium haploid baru yang nantinya dapat membentuk hifa positif dan hifa negatif sehingga siklus hidup kembali berulang. Selanjutnya, reproduksi Basidiomycota secara seksual. Ujung hifa mengalami modifikasi dan membentuk struktur khusus yang disebut konidiofor. Konidiospora dilepaskan dari konidiofor. Jika konidia jatuh di lingkungan yang lembab dan kaya nutrisi, spora akan berkecambah membentuk tabung germinasi.
Tabung ini memanjang dan bercabang membentuk jaringan hifa baru yang bersifat haploid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reproduksi Deuteromycota. Deuteromycota hanya memiliki reproduksi secara aseksual. Reproduksi dimulai dari spora conidia atau conidiospora. Spora conidia kemudian tersebar ke lingkungan melalui angin atau media lain. Jika kondisi lingkungan sesuai, spora akan berkecambah atau mengalami germinasi. Spora yang berkecambah tumbuh membentuk hifa, kemudian berkembang menjadi miselium. Miselium terus tumbuh dan membentuk koloni jamur. Koloni jamur menghasilkan spora conidia baru yang siap untuk disebarkan. Selanjutnya, spora conidia tersebut terbentuk pada conidiofor, yaitu hifa khusus penghasil conidia. Conidia yang telah matang akan dilepaskan dan tersebar kembali sehingga siklus reproduksi berulang. Selanjutnya, reproduksi zigomycota pada Rhizopus stoloniferus. Secara seksual, zigot diploid atau 2N mengalami meiosis dan membentuk sporangium yang menghasilkan spora haploid. Spora haploid dilepaskan dari sporangium dan tersebar ke lingkungan. Spora yang berkecambah akan membentuk hifa haploid, sebagian menjadi hifa positif dan sebagian menjadi hifa negatif. Ketika hifa positif dan hifa negatif bertemu, ujung hifa membentuk gametangium yang berisi gamet haploid. Selanjutnya terjadi peleburan atau fertilisasi. Inti dari kedua gamet menyatu membentuk zigot diploid atau 2N. Zigot kemudian mengalami meiosis sehingga menghasilkan spora haploid kembali dan siklus berulang. Selanjutnya secara aseksual. Miselium tumbuh pada permukaan makanan atau substrat. Pada miselium terbentuk rizoid yang berfungsi melekat dan menyerap makanan. Lalu dari miselium tumbuh sporangiofor yang membawa sporangium di ujungnya. Di dalam sporangium terbentuk banyak spora haploid melalui mitosis. Ketika sporangium pecah, spora tersebar ke lingkungan. Jika kondisi sesuai, spora berkecambah menjadi miselium baru. Sekian video penjelasan reproduksi pada fungi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.